Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam acara renungan firman Tuhan yang menguatkan. Saya menyadari begitu banyak pergumulan permasalahan yang sedang dialami oleh anak-anak Tuhan. Bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mulai khawatir, takut, atau bahkan ada juga yang sudah mulai menyalahkan Tuhan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Banyak anak-anak Tuhan yang mulai bertanya-tanya apakah Tuhan ada. Mengapa Tuhan biarkan hal ini terjadi atas anak-anak Tuhan? Biarlah renungan firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Benar-benar mengembalikan kita kepada pengertian yang benar bahwa Tuhanlah kota perlindunganku. Firman Tuhan akan saya ambil di dalam Mazmur 46 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita membaca bersama-sama. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Banyak pergumulan yang sedang dialami saat-saat ini. Tapi percayalah bahwa kita memiliki kota perlindungan. Kita ada dalam kota perlindungannya Tuhan. Jadi percayalah Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan yang cukup berat, yang tidak ringan, bahkan banyak juga anak-anak Tuhan yang terkena COVID. Bahkan banyak anak-anak Tuhan juga yang mengalami PHK. Bahkan banyak anak-anak Tuhan yang mengalami pengurangan gaji. Bisnisnya mulai sepi. Semua dialami oleh anak-anak Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membedakan antar kita. Tapi yang membedakan adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Sampai seberapa kita mengenal Tuhan. Renungan hari ini akan membuat kita mengerti tentang kota perlindungan, yaitu Allah sendiri. Apapun pergumulan Bapak Ibu, percayalah bahwa kita ada dalam kota perlindungan Tuhan. Apa yang dimaksud kota perlindungan Tuhan? Siapa yang menjadi kota atas hidup kita? Yaitu Allah sendiri. Tidak ada yang sanggup menembus kota perlindungan Tuhan tanpa seizin Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, tidak perlu mundur, tidak perlu bertanya tentang apakah Tuhan ada. Percayalah bahwa apapun yang dialami Bapak Ibu saat ini, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita ada di dalam kota perlindungan Tuhan. Selama kita tidak keluar dari jalan Tuhan. Maka saya dalam video ini ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tidak keluar dari jalannya Tuhan. Terus makin hari makin intim dengan Tuhan. Makin hari makin kita mengenal Tuhan. Makin hari kita makin membaca firman Tuhan.
membuat kita makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Biarlah pergumulan ini membuat kita makin hari makin erat dengan Tuhan. Saat kita erat dengan Tuhan, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita ada dalam kotanya Tuhan. Saat kita ada di dalam kotanya Tuhan, percayalah, tidak ada yang dapat menembus kota perlindungan Tuhan. Karena Tuhan akan menjaganya dengan ketat. Bahkan dikatakan bahwa di ayatnya yang ke-6 dikatakan Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Apa yang dimaksud dengan menjelang pagi? Mungkin Bapak Ibu merasakan bahwa mana pertolongan Tuhan? Tidak ada pertolongan Tuhan. Ayat firman Tuhan mengatakan bahwa Allah akan menolongnya menjelang pagi. Artinya apa? Artinya adalah waktunya ditentukan oleh Tuhan. Seringkali kita sudah mulai stres, mulai khawatir, mulai bertanya apakah akan ada pertolongan Tuhan. Teman saya bercerita kepada saya pada saat dia terkena COVID, dia mengalami pengeluaran biaya yang cukup besar. Dia bingung dan dia berkata bahwa apakah Tuhan akan menolongnya? Apakah Tuhan akan mencukupkan dananya? Satu hal yang saya bisa sampaikan kepada teman saya bahwa apapun pergumulan Bapak Ibu, tidak akan melebihi kekuatan Bapak Ibu. Hanya itu yang saya bisa sampaikan kepada teman saya. Dan benar bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tapi tidak pernah terlalu cepat. Tuhan menolongnya menjelang pagi, menjelang detik-detik mau membayar pelunasan rumah sakit. Tuhan mempermudah segala sesuatunya. Tuhan menolong segala sesuatunya. Sehingga teman saya berkata bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Demikian juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sampaikan dalam video YouTube ini bahwa pertolongan Tuhan mungkin terkesan terlambat. Mungkin pertolongan Tuhan belum datang padamu. Bahkan kau berkata bahwa apakah benar Tuhan ada? Apakah benar Tuhan akan menolong? Apakah benar saya punya Allah yang berkuasa? Jangan pernah meragukan itu. Pegang firman Tuhan bahwa dikatakan ayatnya yang ke-6. Saat Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Artinya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bahkan di ayatnya yang kedua dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur Daud ini dikatakan bahwa pertolongan Tuhan sangat terbukti. Karena mengapa Daud menulis seperti ini? Karena Daud kerap kali, sering kali mengalami pergumulan, permasalahan, himpitan, desakan, bahkan mungkin banyak hal lagi yang terjadi pada hidup Daud. Peperangan demi peperangan, permasalahan demi permasalahan, kesesakan demi kesesakan dialami oleh Daud. Tapi luar biasanya Daud, dia selalu menulis tentang mazmur, pujian penyembahan kepada Tuhan. Itulah yang disampaikan Daud kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah yang kita sampaikan hanya keluhan? Apa yang kita sampaikan hanya kekhawatiran kepada Tuhan? Apakah yang kita sampaikan hanya
pergumulan permasalahan saja, atau kita mulai merubah. Yang kita sampaikan adalah pujian penyembahan, yang kita sampaikan adalah ucapan syukur, yang kita sampaikan kepada Tuhan adalah, Tuhan, Engkau kota perlindunganku, Engkau penolongku, dan Engkau sangat menolongku kapanpun, dan pertolonganmu sangat terbukti. Yuk kita rubah mindset kita, ucapan kita. Jangan sampaikan sesuatu yang mengeluh dan terus berkata tentang mengapa begini, terus berkata tentang kekhawatiran, terus berkata tentang apakah ada Tuhan, kapan Tuhan menolong. Ubah semuanya itu. Yes, ubah semua mindset kita, ubah semua perkataan kita dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang manis, sesuatu yang ucapan syukur pada Tuhan. Daud sudah mengalami begitu banyak pergumulan permasalahan, tapi Daud tidak pernah mengeluh. Bahkan selalu dikatakan bahwa Allah menolongku dalam kesesakan sangat terbukti. So kenapa kita mesti mengeluh, khawatir, ketakutan yang membuat kita makin hari down, makin hari makin mundur dari Tuhan, makin hari makin mulai meragukan Tuhan. Ubah semua itu, ganti paradigma yang baru dengan mengatakan bahwa saya percaya bahwa saya ada dalam kota perlindungan Tuhan. Tuhan adalah kota perlindunganku, penolongku dalam kesesakan sangat terbukti. Mengatakan bahwa Tuhan ada dalam pergumulan permasalahanku. Maka kita percaya pada saat Tuhan ada dalam pergumulan permasalahanku, kota tidak akan goncang, hidupku tidak akan goncang, karena Allah menolongku. Yes. Semangat Bapak Ibu, terus makin kuat dalam Tuhan. Percayalah bahwa saat optimisme muncul, iman itu akan muncul, keyakinan itu akan muncul, dan kita makin hari makin dibawa Tuhan dalam pergumulan yang indah, karena kita akan semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari akan semakin kuat di dalam Tuhan. Pergumulan permasalahan ke belakang ini, di belakang kita, sudah kita lalui. Yang di depan kita akan kita lalui. Banyak yang sudah Tuhan tolong, banyak yang Tuhan sudah berikan mujizat atas hidup kita, banyak kesembuhan yang sudah terjadi atas hidup kita, banyak berkat yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita. Kenapa dengan beberapa bulan saja kita mengalami pergumulan ini, sudah melupakan semua apa yang sudah terjadi atas hidup kita? Kita tidak fair, kita tidak menilai Tuhan secara fair. Yuk kita sama-sama merubah paradigma kita, terus tetap dalam Tuhan, tinggal dalam kota perlindungan Tuhan, dan pertolongan Tuhan sangat terbukti. Percaya dengan firman Tuhan, maka hal itu akan terjadi atas hidupmu. Saat engkau tidak memperkatakan dan percayakan firman Tuhan, maka imanmu akan mundur, dan kau akan semakin hari di bawah semakin turun. Karena iblis akan membuat Anda meragukan akan janji-janji Tuhan, meragukan akan firman-firman Tuhan. Itu yang bisa dibuat oleh iblis. Tapi saat kita
terus percaya akan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, meyakini firman Tuhan, dan membuat firman Tuhan tinggal dalam hidup kita. Kita akan dibawa naik ke dalam perjalanan bersama Tuhan, dan kita akan melihat bahwa Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa terjadi atas hidup kita. Semoga renungan firman ini menguatkan kita, membuat kita makin hari makin cinta Tuhan, makin hari makin percaya Tuhan, makin hari makin mengasihi Tuhan, makin hari makin erat dengan Tuhan. Dan di situ kita akan lihat bahwa Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.